terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, begitu mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua insyaallah sehat walafiat. Mudah-mudahan modal sehat ini memotivasi kita untuk beraktivitas pagi, melangkah ke profesi masing-masing, sukses, dan insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, manusia hidup sudah menjadi fitrah bagi setiap kita untuk mencita-citakan kesuksesan, kesejahteraan, kemakmuran. Karena memang ini adalah hak setiap individu hamba Allah. Wasta'marakum fiha. Alam raya ini diciptakan oleh Allah untuk kita memakmurkannya. Terjadi take and give, kita makmur di dalamnya. Jadi itu hak. Semua saja bercita-cita untuk makmur dan sejahtera. Pemirsa sekalian, tapi sebagai orang beragama, juga ada panduan cara mendapatkan cita-cita hidup kita itu, kemakmuran hidup itu dan kesejahteraan itu ada tata tertibnya yang diatur juga oleh agama. Nah, pada prakteknya dalam kehidupan kita, nampaknya ada orang yang begitu mulus, sukses. Dia belajar, kelihatan ringan-ringan belajar. Tidak lama belajar, sukses, makmur, mudah aja kelihatan. Itu kelihatan. Sementara ada sebagian orang, saya tanda petik, punya perasaan kurang sukses. Maka dia menggunakan hal-hal yang kira-kira bisa dia sukses juga, makmur juga, atau sebaliknya terlindung dari hal-hal yang menyebabkan ia tidak sukses tadi itu. Di masyarakat kita kenal, ada sebagian orang menggunakan jimat. Jimat itu dia merasa ada sebuah motivasi dalam dirinya, ada sebuah keyakinan bahwa dia akan bisa survive, kuat, punya perlindungan kalau ada itu ajimat, atau jimat, atau azimat. Nah, karena hal ini pemirsa sekalian, kita mau lihat dulu bagaimana mahiyat tamaim, atau ma huwa tamimah. Apa itu azimat atau jimat? Nah, saya mau jelaskan pemirsa sekalian.
Kalau kita rumuskan apa yang terjadi di masyarakat, hal-hal yang dilekatkan pada tubuh keluarga, anakkah, hal-hal lain yang bisa dua hal, melindungi dari mara bahaya atau melahirkan kesuksesan, kita sebut dengan jimat tadi. Pengertiannya adalah, ini secara umum. Jimat itu adalah sesuatu benda yang direkayasa, bahasa klasiknya dimantra-mantrai, didoakan dengan berbagai cara agar ia berfungsi melindungi seseorang dari bahaya, dari bala. Itu jimat. Kita singkat pemirsa sekalian. Bagaimana hukumnya ini? Faktanya ada dilakukan oleh orang yang beragama. Maka substansinya yang harus kita lihat, apakah dalam menggunakan jimat itu ada panduan agama yang hadir di dalamnya, maka harus kita ukur ke situ. Boleh tidaknya setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi fenomena yang sering kita dengar itu menggunakan sesuatu benda yang dihadapkan kepada orang yang kita anggap tahu, kita makmum ke situ untuk menolak bala pakai jimat. Ini adalah sesuatu yang harus diukur kepada rasio sebenarnya. Rasio dalam hal ini adalah tauhid. Nah, saya mau baca dulu lebih awal hadisnya pemirsa sekalian, karena dari sini kita bisa breakdown tentang penetapan hukumnya dalam agama. Nah, diriwayatkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, innar ruqiyah atau innar ruqiyah wat tamaim
wattiwalah syirkun. Saya tidak jelaskan dulu ini. Saya tekstual dulu. Bahwa sesungguhnya ruqyah itu wattamaim dengan pakai jimat itu. Wattiwalah dengan tiwalah. Apa itu tiwalah? Pelet. Ini juga sering ini ada ini. Syirkun. Itu teks aslinya hadis Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, termasuk dari Kutubus Sittah yang kategori sahih. Bahwa ruqyah, jimat, pelet, bahasa tegasnya Nabi adalah syirik. Nah, ini harus pelan kita pemirsa sekalian. Apa itu ruqyah? Atau ru'yah orang bilang. Ru'yah adalah cara pengobatan yang ada prakteknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Quran. Bahkan ada ayat tertentu, misalnya ayat kursi, hilang itu setan. Kenapa Nabi dalam sabdanya ini kelihatannya secara umum tidak boleh ruqyah? Sebenarnya tidak. Maksudnya Ustaz, karena praktek ruqyah itu, qi pakai qi ya. Kalau pakai hamzah itu ru'yah sama dengan melihat. Kalau ruqyah pakai qi, ruqyah. Dijelaskan sedetail itu pemirsa sekalian tabe. Jadi karena ada memang yang melakukan pengobatan itu, mengusir syaitan itu dengan bacaan Al-Quran, dengan disertai air. Itu ruqyah. Tapi perjalanan sejarah ada yang meniru cara Nabi. Kedengarannya juga baca Al-Quran. Tapi tidak dijaga praktek komunikasinya. Mungkin dia komersil berlebihan, bukan sekedar tolong-menolong. Yang kedua, tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan dalam mengobati. Makanya dewasa ini pemirsa, ruqyah atau ruqyah itu ada yang dipopulerkan dengan ruqyah syar'i. Kalau ini menggunakan ruqyah syar'i, maka perhatikan minimal saja dulu. Karena itu ruqyah seringkali tidak di lapangan terbuka, tidak di masjid terbuka, di dalam kamar. Kalau yang bersangkutan berani berdua laki-laki dengan perempuan pasiennya atau sebaliknya, bukan ruqyah syar'i. Nah, ini yang dimaksud sebenarnya. Kalau ruqyah yang dipraktekkan Nabi itu sangat terbuka. Bukan dengan cara lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tamaim. Tamaim adalah jimat. Jimat ini kalau kita menganggap bahwa ini benda ini atau cincin ini misalnya, atau kalung, karena lebih sering dikalungkan kepada generasi kita itu. Kalau itu yang kemudian dianggap oleh kita bahwa mujarab memantong ini, karama memantong ini benda. Buktinya itu anak saya sakit-sakitan kemarin. Misal nih, begitu dipakaikan ini, sembuh mencretnya. Kapan itu menjadi keyakinan bahwa itu juga penyebab? Ya, ayo perhatikan kalimatnya pemirsa sekalian. Kalau sudah ada kepercayaan ke jimat itu bahwa dia juga punya potensi, punya kekuatan, maka ini yang dikatakan syirik. Itu hadisnya tadi jelas sekali. Inna ruqyah wattamaim wattiwala syirkun. Nah, itu dua, saya jelaskan satu-satu pemirsa sekalian. Apa itu tiwala? Tiwala adalah pelet. Biasanya digunakan oleh seseorang untuk, mungkin niat awalnya baik. Mungkin. Apa maksudnya, Ustaz?
Karena pelet itu agar pasangan hidupnya setia. Tapi karena godaan setan masuk, kadangkala bukan dengan akhlak yang dibina, bukan dengan tanggung jawab kedua belah pihak yang dibina, saling ngerti, tapi dengan guna-guna. Itu pelet. Itu juga syirkun karena menzalimi orang. Maksudnya menzalimi, istrinya taat kepada dia, ikut saja, biar dibodoh-bodohi. Karena pelet. Sebaliknya, suaminya dia panggilkan dukung, biar dipatolo-toloi, ikut kasihan. Karena ilmu seperti ini adalah bagian daripada syirkun. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini pemirsa ya, kita mengerucut sedikit. Ruqyah terbagi dua, syar'i dengan non syar'i. Saya sudah kasih kode tadi. Kalau dia tidak hati-hati antara jenis yang pasien dengan yang mengobati, misalnya berani berduaan, kurang syar'i itu. Hati-hati. Tamaim juga termasuk pelet ini. Kalau sudah ada anggapan bahwa memang karena mantung ini benda ini piada ini, atau kita tahu keluarga kita, misalnya ya sebuah keluarga kuat imannya, kuat ilmunya, bahwa seluruhnya saja boleh terjadi hanya sebab pelet dengan tamaim tadi, itu hanya sebab. Kalau ini akan ditanggapi oleh yang melihat pasien kita dengan keluarganya, benda ini memang tong, maka ini adalah syirik. Apa itu syirik pemirsa sekalian? Makanya hati-hati. Kita tahu inna syirka la zulmun azim, adalah kegelapan. Kegelapan yang sangat nyata. Apa musyrik tadi ini Ustaz? Nah yang saya lihat, misalnya ada yang bertanya ini, Ustaz, kenapa berani bilang mendekati syirik? Nah itu ayat semua nih. Yang ditulis juga itu ayat itu. Nah, maksudnya begini pemirsa sekalian. Kalau dalam hati keyakinan kita sudah mulai ada sesuatu apa saja, termasuk dengan faktanya seakan-akan Al-Quran yang dia pakai, tapi kita anggap itu juga bagian dari sebab. Bagian dari sebab, itu harus jelas kalimatnya itu. Bagian dari sebab, artinya benda ini juga menjadi punya kekuatan sebab. Kalau bukan benda itu tidak. Ini yang syirik. Kan ayatnya begini. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh." Kalau kita tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Dia masih berkata itu Allah semua yang ciptakan ini. Tetapi kalau ia ditimpa kebaikan atau ditimpa mudarat, dia anggap ada kekuatan lain selain Allah. Padahal kebaikan yang menimpa kita ataupun ujian yang menimpa kita, itu Allah punya tujuan. Bukan kebaikan ini sendiri dan bukan mudarat ini sendiri. Wah, ini memang agak sulit ini menjelaskannya. Tapi tidak masalah, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Sejarah mencatat bangsa ini berdiri di atas persatuan. Maka kita pun paham perbedaan takkan mampu membuat bangsa ini tercerai-berai. 13 tahun kami semakin yakin. Dengan independensi kami akan terus dipercaya sebagai referensi yang mampu melintasi keragaman, mempererat kebersamaan, menjaga Indonesia bersatu.
Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita juga yang belajar menyampaikan balighu anni walau ayah, mencoba belajar untuk menyampaikan sepotong ayat. Mudah-mudahan tidak menyesatkan. Nah, ini sedikit hati-hati nih. Nah, sekarang hukumnya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Boleh apa tidak? Saya mau sampaikan. Secara umum kalau kita buka referensi agama berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka secara garis besarnya ada dua. Yang ada yang membolehkan, misalnya, ya, tiga yang kita sebut tadi, ruqyah, ada tamaim. Bolehnya apa kalau ruqyah? Karena ada yang syar'i. Ya, ada yang syar'i. Kemudian menggunakan jimat. Ada juga yang memang keyakinannya karena senang dengan ayat-ayat Quran. Ada itu. Dia senang. Ini kalau hanya sebatas itu. Dia mau kasih berteman anaknya, cucunya, keturunannya, mudah-mudahan berkah Quran dengan catatan. Dia pastikan bahwa ayat itu, kalau menggunakan sarana ayat ini, tidak akan terbawa masuk ke toilet misalnya. Ada caranya dia, sering dikasih dekat, kasih melengket. Karena memang Al-Quran itu kan syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kalau hanya sebatas itu, bukan menganggap bahwa itu kuat juga, maka ada ulama yang membolehkan. Ada. Saya mau kembali kepada hadis yang kita sebut tadi secara umum. Dan ini pedoman atau dasar bagi yang melarang. Bagi yang melarang alasannya adalah, pertama, apapun sarana yang digunakan, taruhlah misalnya kita persingkat menggunakan sarana Quran, maka dia tetap melarang berdasarkan umumnya hadis tadi, bahwa innar ruqya wat tamaim wat tiwala syirkun. Karena dalam hadis itu tidak ada pengecualian, maka orang yang melarang, sekalian pengobatan biasa saja. Tidak usah pakai jimat-jimat, aman. Kuatkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu jauh lebih aman, betul. Jauh lebih aman. Ini bagi yang tidak membolehkan, karena dalilnya tidak ada pengecualian di dalam. Jadi dia menggunakan secara umum. Ini bagi ulama yang melarang. Yang kedua, yang melarang karena itu tadi.
Kalau dia pakai di tempat biasa, di tempat suci, kalau anak kecil misalnya, di tempat-tempat yang bersih. Tapi begitu mau ke toilet misalnya, siapa yang bimbing dia untuk melepas itu ayat Quran dari badannya? Ini berpotensi, ini namanya syadduz zari'ah. Sekali larang Allah yang rahmati itu anak. Pelihara baik-baik, orang tuanya mau doakan baik-baik, dia akan selamat. Ini bagi yang melarang. Yang ketiga, karena memang kalaupun ada yang dikecualikan, bolehnya tadi, ia secara terbatas ada yang mampu berkeyakinan bahwa ini hanya ambil berkah, ngundang berkah, bukan penyebab yang kedua. Nah, ini yang bisa seperti ini orang yang baik ilmunya. Orang yang literasi keagamaannya dan imannya sangat kuat. Yang meyakini benar bahwa asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dalil berikutnya, la haula, tiada daya, wala quwata, tiada juga kekuatan, illa billahil aliyil azim. Jadi pemirsa sekalian, dalam hal yang kita mencoba menyentuh penggunaan jimat itu, menurut saya harus sangat hati-hati, karena sangat berpotensi keimanan kita dimasuki bahwa memang ini, dan sangat terbatas. Akan lebih aman bahwa serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tegaskan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan perlindungan dari gangguan syaitan, mau dilindungi ada caranya. Misalnya mau tidur, malamnya jangan tidur sebelum baca basmalah 21 kali. Aman itu. Daripada yang dilengketkan ke tubuh. Dan ini kadangkala masih ada orang yang menggunakan ini sebagai kekuatan dia. Bahkan berpotensi menjadi sarana iblis atau syaitan mengantar penyakit itu. Ada pemirsa sekalian. Kalau ini ada, kadangkala kita melihat tidak 100% sembuh. Kenapa? Memang ada ikut syaitan di situ, potensinya ikut ada. Nah pemirsa sekalian, intinya untuk aman dari mengamankan akidah keislaman kita, hati-hati sekali dengan penggunaan jimat ini, termasuk ruqyah yang hari ini banyak yang dilabelkan syar'i, pastikan betul-betul syar'i, dan ilmu-ilmu lain yang semirip dengan ini, ada perlindungan yang lebih pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah lah yang mencukupi kehidupan kami, dan senikmat-nikmatnya tawakal kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, senikmat-nikmatnya pelindung, wa ni'man nasir, sebaik-baiknya penolong. Kalau ini dibaca, kuat keyakinan kita, setan tidak masuk, dan selalu kuat beribadah dan berdoa, tawakal kepada Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.